Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay senang channel Yatisam Ovi. Semoga kalian sehat, berkah untuk kita semuanya. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah. Kayak saya doakan yang lagi sakit Allah sehatkan lah, yang masih kesulitan Allah mudahkan, yang masih berjuang di rumah majikan tentunya sampai finish ya guys ya. Aduh guys, masya Allah ya, adem sekali suasana, anginnya sepoi-sepoi gitu ya. Nah, dengan cuaca yang adem kayak gini, jangan marah-marah ya cuy ya kan? Nggak boleh marah-marah ya. Jangan hanya kita kerja di Hong Kong ya, jadi kita ikut cara marah-marah mereka ya. Kita itu harus terus bersabar. Kesabaran kita itu nggak boleh setipis tisu. aduh, ayo guys, kita pro dulu ya ampun. Jadi kalau misalkan nggak sependapat sama kayak Isam, kan ada kolom komentar ya. Jadi kalian boleh nih mengkritisi, boleh protes, boleh apa, kasih masukan. Kayak Isam tuh nggak boleh kayak gitu ya kan. Kalian Isam itu welcome, semuanya di sini itu sama-sama belajar, oke? Iya, maklum aja. Kalian Isam ini kan suka suka ngobrol sama emak-emak. Oke, jadi kalau misalkan tidak berkenan videonya skip aja, nggak cari masalah. Oke, pro ya. Iya, damai, peace. Oke, lampuin dulu. Masya Allah. Ngomong-ngomong bergosip, Kaisam mau bergosip hari ini. Biar kalian itu nggak sepenang ya guys, otaknya mikirin bea cukai aja. Pokoknya intinya dari bea cukai itu, ya sudah tahu aturan pemerintah seperti itu, ya jalani saja ya. Kalau tahu resikonya kalian harus bayar, ya kalau kalian mampu ya silakan. Tapi kalau enggak ya di skip aja. Soalnya Kaisam belum pernah sama sekali dalam 8 tahun itu belum pernah paket-paket cuy. Jadi hati Kaisam itu tentram, tidak ada perdebatan dengan bea cukai dan lain-lain ya. Ya udah gitu aja, simple aja. Kaisam tuh kalau misalkan orang rumah misalkan butuh lebaran, kamu butuh apa? Butuh mukena, ya udah beli yang paling bagus di pasar, iya kan? Yang paling bagus mukena di pasar ya, itu 500.000. Ya udah, kayak saya kirim aja $250. Cus, iya kan? Akhirnya fotonya dikirim. Terima kasih ya, mukenanya bagus sekali ini sutra ya kan? Kan kitanya juga hoisam ya, dianya juga hoisam mendapatkan barang yang good quality, ya kan? Simple hidup tuh coy, jangan dibikin rumit, oke? Iya, kalau kalian protes juga nggak apa-apa, protes di kolom komentar. Kaisam itu pasti akan membaca dan mendengar keluh kesah kalian. Masya Allah. Oke guys, Kaisam akan membahas satu postingan viral ini majikan cuy. Buat kalian yang sedang mencari kerja, ini mungkin bisa menjadi rekomendasi untuk kalian. Jadi ada satu keluarga nih, dadai singsang aja di rumah, kemungkinan sih untuk membantu pekerjaan rumahnya ya. Nggak ada anak, nggak ada nenek dan lain-lainnya. Rumahnya cukup besar, 700 ya, 3 kamar ya kalau 700 itu ya cuy. Nah, gaji yang ditawarkan fantastik cuy, 5.500 ya kan. Nah, liburnya hari Minggu. Wah, ini Kaisam kualifikasi banget, saya mau daftar. Persyaratannya need ugly helper katanya cuy, membutuhkan pekerja migran yang jelek. Masya Allah, nggak jadi Kaisam, maaf aja, saya cantik. Nah, menurut kalian nih, postingan ini nih cuma guyonan aja atau memang ada kata sindiran untuk domestic helper? Kita bahas yuk. Menarik ini cuy. Kenapa majikan itu jadi galau? Kenapa majikan itu sekarang minder sama cece-cece? Wow, orang cece-cecenya kayak dada-dada Kaisam, orang skincare aja gitu. Waduh, Masya Allah ya guys ya. Ya nggak apa-apa kalau belinya pakai gaji sendiri ya kan. Kenapa repot majikan? Takut kesaing Kaisam. Kaisam tahu nggak kasus di luar itu? Banyak itu si cece-cece itu pacaran sama si singsangnya. Masa iya? Ya jangan melampaui batas ya cuy ya. Kita harus profesional kerja aja. Kita di sini ya domestic helper, ya udah jalani peran kita. Jangan aji mumpung karena kita membutuhkan pentol. Aduh, astagfirullahaladzim. Jadi kita lumayanan digitukan sama singsang. Nggak boleh ya, nggak boleh, harus profesional. Ingat, ada yang mengawasi kita setiap harinya ya. Siapa Kaisam? CCTV. Ya Allah lah, ngaco. Kan ngawasin kalian setiap hari ya kan, untuk membackup kita untuk selalu benar gitu ya kan. Oke, kembali lagi cuy.
Nah menurut kalian nih, dicari cece yang jelek nih, banyak nih komentar-komentar netizen ngomong kayak gini, daftar soalnya saya jelek, lumayan gajinya gede, berarti apa namanya jelek itu tidak murahan katanya, karena salary-nya gede nih 5.500 ya kan, daripada teman saya Kak Isam, dia itu kayak dada-dada udah cantik, putih, bening, rambutnya warna merah, pirang ya kan, panjang, gaji masih gedean saya. Dia gaji 4780 masih standar. Ya kan Abah ya. Berarti ya udah, berarti rezekinya dia gitu. Nah, menurut kalian nih, spesifikasi jelek itu di mata majikan tuh kayak gimana sih menurut kalian? Coba Kaisam pengen tahu spesifikasi jelek di mata majikan tuh gimana? Soalnya ya banyak juga nih majikan, apalagi nenek-nenek ya guys ya, kalau misalkan ngelihat kita bau sedikit aja, dia itu pasti ngomong gitu, kayak bau sayuran katanya. Kan menyebalkan ya cuy ya. Nah makanya daripada kayak Tisam itu diomong bau sayuran ya kan, ya jadi kayak Tisam modalin deodoran sendiri ya kan, ganti baju kalau musim panas sering gitu ya, untuk supaya menghormati majikan ya kan. Ini majikan mintanya yang jelek tuh kayak gimana sih menurut kalian? Menurut Kaisam tuh ya nggak ada yang jelek menurut Kaisam ya. Iya kan, sejelek-jeleknya kita di mata orang lain ya cantik, apa namanya, kita mikir sendirinya gitu ya guys ya. Aduh ini majikan lucu sekali, atau mungkin dia punya background ya, dulu dia punya cece gitu di termination gara-gara dia ada main sama singsangnya, yakin kita nopadenos ya kan, kita nggak tahu ya cuy ya. Nah menurut kalian nih gimana nih, ukuran jelek orang Hongkong tuh kayak gimana sih cuy? Atau yang hitam dekil and kumel gitu ya kan. Oke, Kaisam bahas yuk, karakter orang Hongkong yang menginginkan pekerja migrannya itu seperti apa sih? Oke cuy, mungkin ini kalimat sindiran aja sih ya. Kalau misalkan semuanya tuh bisa diterima kok, ya kan, asal kita bisa menempatkan diri nih di rumah majikan seperti apa? Seperti gini. Kita ini kan pekerja migran ya. Kalau misalkan kita bekerja, iya pastinya tentunya kalau misalkan musim dingin, ya udah pasti pakainya panjang semua ya. Walaupun panjang, kalian usahakan nih kalau di rumah majikan jangan sampai lekukan body kamu ini kelihatan. Seperti walaupun kita di rumah majikan, ya janganlah kita pakai legging ya kalau kerja, itu kan bodinya akan membentuk gitu ya cuy ya kan, nggak enak dilihat, apalagi lemaknya ini kayak Tisam gitu kan, blegendir gitu ya kan, pakai legging jadinya pantat gitu kan, aduh. Ya lebih bisa menempatkan diri aja, jadi pakai training aja kalau musim dingin. Kalau musim panas otomatis jangan pakai singlet ya kan, walaupun kamu itu udah friendly nih sama majikan, tapi kita harus sadar diri pakai apa, pakai kaos ya yang tipis, tapi kalau tipis ya jangan warnanya putih yang braknya itu kelihatan ya kan, lebih ke sadar diri aja ya. Untuk itu nih Kaisam itu mau mengingatkan nih, profesional kita kerja lagi ya. Jadi kalau misalkan kita apa namanya dirayu nih sama majikan cowok misalkan, kita tuh jangan GR gitu cuy, jangan menempatkan kita itu standarnya itu sama dengan dadai kita, tapi kita tuh harus mikir, oh dia ini rumah tangga, dadai saya ini punya perasaan, dia wanita, apa sih perasaannya kalau misalkan suaminya tidur dengan kita. Ini kan kasusnya banyak cuy yang seperti ini ya kan. Nah jadi ingat-ingat nih video kayak Tisam. Oh iya, Kaisam itu pernah ngomong ya, kalau misalkan dirayu, walaupun nih majikan kita ini seganteng-gantengnya laki-laki misalkan ya, kayaknya tuh sensasinya tuh gimana gitu kalau misalkan dipeluk atau dicium sama si majikan kita nih. Tapi kita harus punya batasan dulu nih, ngerem. Janganlah ya kan. Janganlah siksang enggak gitu juga kali ya, lebay ya. Ya tapi kita harus tahu batasannya. Nah mungkin majikan seperti ini tuh karena memang mempelajari kasus-kasus yang terjadi gitu. Kalau pekerja migran, kalian sepakat nggak sih kalau kita tuh sudah melampaui batas, ya kan? Nah buat teman-teman Kaisam sih, Kaisam percaya sih kalau kita profesional ya. Iya kan, kalian profesional kan? Iya dong, kayak Tisam ya, generasi 1, 2, 3 ya harus profesional kerja ya. Nah mungkin ini aja. Nah menurut kalian nih, majikan nyari yang jelek itu kenapa sih ya? Apa punya sakit hati apa ya? Atau cuma buat hiburan aja nih? Ya udah, buat kalian jangan merasa apa namanya rendah atau direndahkan ya dengan kalimat seperti ini. Ya kalaupun ini adalah kalimat sindiran, nggak apa-apa cuy. Hidup itu ya memang butuh kritikan, butuh sindiran, supaya apa?
Tujuannya apa? Supaya kita memperbaiki diri lebih baik lagi. Sepakat ya? Wis, Masya Allah. Ayo guys, ya ampun. Ayo guys, komentar menurut kalian gimana nih majikan nih, kurang dihajar ya. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.